atas naik teman kita dinanti Tuhan. Tut tut tut. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu Kakak I. Selamat hari Minggu Kakak Sri. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kurang semangat Kakak Sri, adik-adik di rumah. Lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji syukur ya Kakak Sri. Hari ini kita kembali lagi untuk bersekolah minggu. Adik-adik di rumah pasti sudah rindu selama seminggu untuk bersekolah minggu ya Kakak Sri. Iya. Kakak Is juga dan Kakak Sri rindu untuk bertemu adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik sekarang kita mau bersukaria. Adik-adik bangkit berdiri ya. Berdiri. Ayo kita nyanyi pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Nah, ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Mari kita bersukaria karena Tuhan sudah memberikan kita damai ya Kakak Sri. Ya. Nah, untuk itu kita awali ibadah kita dengan doa. Mari kita doa pembukaan dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk di minggu pagi yang penuh sukacita ini Tuhan Yesus. Kami boleh kembali lagi untuk berkumpul. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami akan bersukaria untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kiranya Tuhan ibadah kami pada hari ini biarlah boleh jadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Berkati kiranya kami Tuhan, berkati firman yang akan kami dengarkan. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh kami simpan di hati kami, di pikiran kami, dan kami lakukan di setiap hari agar hidup kami semakin buat hati Tuhan senang. Tuhan Yesus berkati pula kakak-kakak yang akan memberitakan firman, kakak Kesia dan kakak Dian. Berkati mereka, berkati setiap persiapan yang mereka lakukan. Biarlah mereka dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita nyanyikan lagi kembali pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Ya adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Kakak Is? Kakak Kesia dan kakak Dian. Kakak Dian. Untuk itu adik-adik semua duduk yang manis dan kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Kesia. Selamat hari Minggu Kakak Dian. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak mau tanya dulu, Kakak Dian, Apa itu Kak Kesia? kita sekarang lagi di mana coba? Kita sedang ada di laut. Kita ada di
Laut. Lebih tepatnya latar belakangnya kita Laut. laut Bukan adik-adik. di laut. Iya. Nah, adik-adik ini kisah Tuhan. Kak Kesya mau tanya. Kalau di laut biasanya ada apa? Ayo. Kakak Dian, kalau di laut ada apa Kalau di saja? laut itu guys ya, ada ikan-ikan dengan terumbu karang dan pastinya ada air. Ya tentu Kakak Dian. Kalau ikan-ikan itu biasanya ikan-ikan yang kecil-kecil. Sembarang bentuk guys ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Wah. Nah, Kakak Dian, Apa Kak Kesya? kita hari ini pun akan mendengarkan cerita tentang seorang nabi yang ditelan oleh ikan besar. Wah, nabi siapa itu Kak Kesya? Nah, adik-adik di rumah mau tahu nabi siapa? Siapkan Alkitabnya, ayo. Ayo siapkan Alkitabnya adik-adik. Nah, kita buka bersama dalam Kitab Yunus. Kitab Yunus. Kitab Yunus ada di perjanjian mana Kakak Dian? Perjanjian Lama. Ya, kalau adik-adik di rumah belum tahu di mana letak Kitab Yunus, minta bantuan orang dewasa di rumah. Oke, Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 15. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Oke, adik-adik di rumah membacanya dan saat ini Kakak Dian akan menuntun kita dalam bacaan firman Tuhan. Oke, mari kita membacanya adik-adik dari Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidurlah dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang terkena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Berkatalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus,
lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Ya, terima kasih Kakak Dia. Iya Kakak Kesya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Nah, tadi kita boleh tahu ya adik-adik kekalian, ternyata nabi yang ditelan oleh ikan besar itu yaitu Nabi Yunus. Nah, untuk lebih mengetahui lagi cerita tentang Yunus, mari selamat menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa
Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah, seperti yang pernah dilakukan Yunus. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita telah menyaksikan tentang kisah Yunus. Nah, adik-adik di rumah, apa yang adik-adik di rumah pelajari? Kakak Kesya, apa yang Kakak Kesya pelajari dari video yang tadi? Nah, tadi video tadi cerita tentang Nabi Yunus ini kan, Tuhan memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke suatu tempat namanya Niniwe. Nah, kenapa harus ke Niniwe? Ternyata bangsa Niniwe yaitu bangsa yang jauh daripada Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Nabi Yunus ini diutus ke sana, tapi dia lari dari tanggung jawab. Kakak Dian? Wah, Dia lari ke Tarsis. Nah, dalam perjalanannya ke Tarsis, dia dihukum Tuhan dengan cara kapal yang dia naiki, laut yang dia sementara seberangi, diberikan angin badai, angin topan. Akhirnya, mengamuk laut juga, Kesya? ya, akhirnya dalam proses pembuangan undi, dia yang dapat. Dia pun dibuang akhirnya ke laut. Nah, bisa kita pelajari adik-adik, ternyata ketika kita lari dari tanggung jawab, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik, adik-adik. Berarti kita tidak boleh melarikan tanggung jawab kita ya, Kak Kesya? Benar. Nah, kalau untuk anak-anak sekolah minggu, Kak Kesya, apa tanggung jawabnya? Kalau bagi adik-adik di rumah, nah adik-adik ini kan masih sekolah. Walaupun dalam pandemi saat ini adik-adik diharuskan untuk belajar di rumah. Nah, ada tanggung jawab bagi adik-adik untuk tetap setia pula belajar dari rumah, karena guru-guru pun tetap setia memberikan pelajaran. Nah, tugasnya orang tua membantu adik-adik untuk belajar. Nanti pun kalau ada tugas, itu salah satu tanggung jawab yang harus adik-adik selesaikan. Mengerjakan tugas ya, Kak Ya, Kesya? kalau menurut Kakak Dian, tanggung jawab selain mengerjakan tugas sekolah, apa lagi? Nah, misalnya adik-adik di rumah itu disuruh mamanya pergi beli garam di warung. Adik-adik itu harus pergi melaksanakannya, karena itu merupakan tanggung jawab adik-adik untuk menuruti perkataan orang tua di rumah. Ya, asalkan itu benar di hadapan Tuhan, maka lakukanlah setiap tanggung jawab. Karena dari kisah pun Yunus kita boleh belajar, kita harus benar-benar melaksanakan tugas tanggung jawab kita untuk menjadi berkat bagi orang lain ataupun melaksanakan setiap tugas yang diizinkan, yang diberikan kepada kita. Benar sekali, Kak Kesya. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita untuk mengetahui bagian dari ayat hafalan. Nah, berbicara tentang ayat hafalan, ini pun salah satu bagian dari tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ini pula harus dilakukan oleh orang tua dan adik-adik di rumah. Jadi orang tua berkenan mengingatkan adik-adik, oh nah ada ayat hafalan, boleh dikirim ke guru-guru nomor WA-nya. Nah, adik-adik pun harus menuruti mendengarkan arahan dari orang tua. Nah, ayat hafalannya di mana Kakak Dian? Dari Efesus 5. Ya, Efesus pasal 5. Ayatnya yang pertama. Coba Kakak Dian bacakan buat kita. Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang pertama berbunyi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, Kakak Dian ulang ya. Ya, Kakak Dian silakan. Efesus 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, adik-adik jangan lupa ya. Dan juga ayat hafalannya direkam dan dikirim mana Kakak Dian? Di nomor guru-guru sekolah minggu di bawah ini. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan dan cerita tentang Nabi Yunus. Kiranya kita semua dapat menghayati dan melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yunus disuruh Tuhan
tidak bisa diatur. Dia naik kapal, gelombang menghantamnya, biur, 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Hap, hap, hap. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita berdoa syukur dan syafaat. Mana sikap doanya? Doa kita akan dipimpin oleh Kakak Dian. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh lagi beribadah. Saat yang lalu kami telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi suluh dan pelita bagi langkah kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu bertanggung jawab dan dengar-dengaran terhadap kedua orang tua kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami jangan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang berketambahan usia. Biarlah mereka dapat menjadi anak-anak yang baik setiap harinya Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah di umurnya yang bertambah, Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang masih sekolah secara virtual Tuhan. Biarlah mereka dapat bersekolah dengan baik, dengar-dengaran terhadap guru mereka, mengerjakan tugas mereka, dan berkati pula orang tua yang selalu setia dalam mendampingi setiap keseharian mereka. Biarlah orang tua mereka selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan Tuhan yang selalu memberikan berkat-berkat dalam kehidupan mereka dan memberkati setiap pekerjaan dan usaha kedua orang tua mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka yang selalu setia di dalam melakukan pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami sehari-harinya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang tiba saatnya kita akan membuat persembahan. Adik-adik, seperti biasa, ini adalah amplop persembahan kita. Nah, bisa minta tolong kepada mama papa atau siapa saja untuk mengambilkan di gereja, dan di minggu depan dimasukkan persembahannya di kolekte ya. Jadi diambil kembali lagi untuk amplop minggu ke depannya. Nah, adik-adik, semua sudah siapkan persembahannya. Kalau gitu kita nyanyikan pujian Sayang Sayang Disayang. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku
Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sesaat yang lalu kami telah membawa persembahan kami, Tuhan. Berkati persembahan kami agar dapat dipergunakan bagi pelebaran firman-Mu. Berkati juga Tuhan yang masih ada pada kami agar dapat kami pergunakan di kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berpisah. Tuhan yang boleh pimpin dan sertai kami sehingga minggu depan kami boleh kembali bersekolah minggu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, bangkit berdiri, ibadah kita telah selesai. Kita nyanyikan pujian Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, adik-adik di rumah, demikian ibadah kita untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Salam teman-teman. Mazmur 27 ayat 4a. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Amin. Mazmur 27 ayat 4a. Satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Amin. Kalau saya akan menghafalkan ayat hafalan 27 ayat 4a. Satu hal yang ku telah minta kepada Tuhan, itulah yang ku inginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Amin. Shalom Bu Guru, shalom teman-teman, shalom kakak-kakak. Saya rindu, saya mau menghafal Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta pada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat hafalan hari ini saya akan nyanyikan ya. Mazmur 27 ayat 4a. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, shalom, dadah, selamat hari Minggu.